Judul renunganku kali ini tentang nubuat. Selain di perjanjian lama ya, tentang tersirat nubuat juga. Di perjanjian baru ada 1 Korintus 14 ayat 1, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Ada lagi 1 Korintus 14 ayat 22. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tapi untuk orang yang beriman. Ada lagi 1 Korintus 13 ayat 9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Sebenarnya di perspektif ilahi, sudut pandang ilahi, kalau misalnya manusia di mana-mana yang sejaman mana gitu ya, baca terus vlognya nubuat di bawah naungan yang asli. Nubuat yang asli, bukan nubuat palsu ya. Berapapun banyaknya tidak akan mempengaruhi keputusan kehendak Tuhan. Sebenarnya Tuhan juga mau manusia di dunia nyata memikir-mikirkan nubuat untuk orang yang beriman. Jadi sebenarnya dipikir-pikir nih nubuatnya kata Tuhan melalui ini, kata Santo melalui ini, apa kata Makapindung, Santo Mikael melalui orang yang masih hidup. Jadinya asli apa enggak kehendak Tuhan sebenarnya gimana terhadap negara-negara. Terus dia bawa dalam doa gitu ya. Gak harus selalu ditonton, tapi dulu secukupnya sedikit, asal tahu untuk perhatian kasih terhadap topik itu gitu ya. Ya tanda perhatian terhadap ilmu spiritual nggak apa-apa. Terus sudah gitu direnungkan lagi, pengetahuan tidak lengkap, nubuat tidak sempurna, tapi ketika yang sempurna tiba makanya tidak sempurna. Karena apa itu ayat 1 Korintus 13 tuh. Sebenarnya kan nubuat Fatimah bukan salah Sister Lucia nubuat Fatimah. Dia kan menjalankan perintah Tuhan, harusnya dibilang begitu iya. Untung dia berkata jujur juga, mengajukan aspirasi politely, mannerly, procedurally gitu. Nubuat Fatimah nomor 34. Waktunya telah tiba bagi semua orang mulai berdoa dan melakukan tapa dan menyampaikan pesan itu kepada kaum keluarga, handai taulan dan seluruh dunia. Sebenarnya kan manusia di dunia nyata ada firman Tuhan, berdoa dan bekerja. Dengan segala kebaikan di manusia di mana-mana, pion-pion orang-orang baik ya, dengan segala kebaikan, sedikit-sedikit tumbuhan, tanaman, souls, jiwa-jiwa kaum beriman, ancestors, tokoh Alkitab Perjanjian Lama, Makapindung, Santo, persekutuan para kudus, Bata Surgawi ya, banyak deh gitu ya. Ya Tuhan juga berusaha mengusahakan kebaikan, win-win solutionnya. Jadi tidak perlu berkecil hati atau kecewa atau pengharapannya jadi ya gimana gitu tentang nubuat-nubuat kayak gitu. Dengan pray itu berlindung di dunia justru membuat aman. Jadi berusaha sekali dengan segala cawan doa, skala selain ada dosa manusia di mana-mana, udah banyak di mana-mana, ada kebaikan-kebaikan yang semoga kebaikan itu yang mengalahkan kejahatan. Jadi sebenarnya bukan maksudnya Tuhan itu, misalnya mengizinkan, membiarkan suatu bencana apa terjadi gitu ya. Ya tapi sebenarnya kalau bisa diblok dulu dengan segala berdoa gitu ya, dan segala kebaikan-kebaikan strateginya, ya semoga kebaikan di mana-mana Tuhan menggerakkan manusia-manusia masih hidupnya juga untuk mengarah terus ke arah kebaikan, memperjuangkan. Jadi sehari-harinya selain sibuk selamat aktivitas ya, hari ini juga jangan lupa berdoa dan sebagainya, novena Saint A, Saint B, prayer to A, B, chaplet Saint Anus Padua, chaplet Saint Michael dan sebagainya.